Coba deh, bayangin apa sih hubungannya antara seorang filsuf Yunani kuno yang super misterius dengan pemikir paling radikal di zaman modern. Nah, hari ini kita akan coba pecahkan teka-teki itu. Kita akan membahas Heraklitus dan Friedrich Nietzsche, dua orang yang terpisah lebih dari 2000 tahun, tapi entah di mana, terhubung erat oleh gagasan tentang api dan kehendak. Ini bukan kutipan biasa loh, ini semacam pengakuan. Nietzsche, filsuf yang terkenal keras dan kritis, ngomongin Heraklitus dengan kehangatan yang jarang banget dia tunjukin. Dia nggak cuma kagum sama pemikirannya, dia merasa nyaman, merasa hidup di dekatnya. Ini lebih dari sekedar rasa hormat, ini kayak koneksi batin. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih Nietzsche yang biasanya ancurin semua ideola pemikiran, kok malah seolah-olah membangun altar khusus buat Heraklitus? Untuk menjawab ini, kita harus melakukan sedikit perjalanan waktu. Oke, pertama-tama kita harus kembali ke akarnya. Yuk kita mundur jauh ke abad kelima sebelum Masehi ke kota Efesus di pesisir Ionia untuk kenalan langsung sama sosok yang begitu memikat Nietzsche ini. Kalau mau ngerti Heraklitus, kuncinya ada di sini nih, di timeline ini. Coba perhatiin, dia itu berkarya sebelum Socrates dan Plato. Ini penting banget loh. Artinya apa? Artinya dia mikir di luar kerangka yang nantinya bakal mendominasi filsafat barat selama ribuan tahun. Dia ini suara dari dunia yang lebih kuno, dan bagi Nietzsche, dunia yang lebih jujur. Jadi, siapa sih sebenarnya Heraklitus ini? Well, dari sumber-sumber yang ada, dia digambarkan sebagai seorang bangsawan yang bisa dibilang sombong. Dia bahkan ngelepasin hak politiknya ke saudaranya cuma buat jadi filsuf penyendiri. Dia benar-benar ngeremehin kebijaksanaan umum dan gaya nulisnya itu, wah, padat dan penuh teka-teki. Makanya dia dapat julukan Heraklitus si gelap. Oke, sekarang ayo kita bedah inti pemikirannya. Siap-siap ya, karena ini gagasan-gagasan radikal yang benar-benar mengguncang pemahaman kita soal realitas. Dan ide-ide inilah yang nantinya nyambung banget sama Nietzsche. Ini dia fondasinya, Pantarei, artinya semuanya mengalir. Bagi Heraklitus, realitas itu bukan kumpulan benda mati yang diam, bukan. Realitas itu sebuah proses yang terus bergerak, nggak pernah berhenti. Alam semesta itu ibaratnya kata kerja, bukan kata benda. Nah, aforismenya yang paling terkenal ini benar-benar pas banget buat ngegambarin idenya. Coba pikirin deh, pas kamu masuk lagi ke sungai itu, airnya udah beda, dan kamu sendiri juga udah berubah. Ini ilustrasi yang sempurna banget kan? Kalau satu-satunya hal yang pasti di alam semesta ini ya perubahan itu sendiri. Biar kita paham seberapa revolusioner ide ini pada masanya, coba kita bandingin sama filsuf sezamannya, Parmenides. Parmenides bilang perubahan itu cuma ilusi, yang asli itu cuma satu dan abadi. Nah, Heraklitus justru kebalikannya. Dia bilang perubahan itulah inti dari segalanya. Pertentangan dua ide inilah yang jadi dasar filsafat Yunani kuno. Terus gimana caranya aliran ini bekerja? Nah, disinilah konsep radikal lainnya muncul, polemos. Bagi Heraklitus, konflik atau perang itu adalah bapak dari segalanya. Jadi, pertentangan antara siang dan malam, hidup dan mati, itu bukan kecacatan. Justru itu mesinnya. Harmoni yang sejati itu lahir bukan dari ketenangan, tapi dari ketegangan abadi antara dua kekuatan yang berlawanan. Paradoks kan? Lalu, apa simbol yang paling pas buat alam semesta yang terus berubah dan penuh konflik ini? Jawabannya, api. Coba pikirin, api itu kan wujud sekaligus proses. Api mengubah semua yang disentuhnya, tapi dia sendiri tetap api. Nah, bagi Heraklitus, alam semesta ini ya kayak api abadi itu, terus-menerus bertransformasi dalam siklus yang teratur. Oke, sekarang kita udah pegang konsep api, aliran, dan perang dari Heraklitus. Mari kita balik lagi ke Nietzsche, dan kita lihat gimana benih-benih pemikiran kuno ini tumbuh subur di kepalanya. Nah, disinilah titik temu mereka yang paling krusial. Nietzsche itu salut banget sama Heraklitus karena berani nolak omong kosong soal dunia sejati. Tahu kan ide-ide kayak dunia ide Plato yang bilang ada realitas lain yang lebih murni di balik dunia kita? Buat Heraklitus dan Nietzsche, dunia yang kita lihat ini, yang penuh perubahan, penderitaan sekaligus keindahan, ini satu-satunya dunia yang ada, titik. Tapi, ada perbedaan penting nih di antara mereka. Heraklitus percaya indera kita itu nipu, karena nunjukin hal-hal yang seolah-olah permanen. Nietzsche, dia ngambil langkah lebih jauh. Menurut dia, indera kita nggak pernah bohong. Yang bohong itu justru akal kita, yang maksa-maksain konsep kaku kayak ada atau kesatuan,
ke realitas yang sebenarnya cair dan terus mengalir. Sekarang kita masuk ke puncaknya nih. Kita bakal lihat gimana ide-ide kuno Heraklitus ini seolah-olah dilahirkan kembali. Bahkan jadi lebih radikal dalam karya-karya utama Nietzsche. Ini dia evolusi idenya. Coba lihat. Nietzsche itu seakan-akan ngambil api kosmik Heraklitus, perjuangan abadi yang ngatur alam semesta, dan dia tanamkan ke dalam setiap makhluk hidup. Dia namain itu kehendak untuk berkuasa. Jadi ini bukan lagi cuma kekuatan dari luar, tapi dorongan dari dalam yang mendasar banget. Dorongan buat tumbuh, mengatasi rintangan, dan jadi lebih. Keduanya sama-sama mesin perjuangan yang abadi. Dan ini mungkin bagian yang paling dalam. Nietzsche bahkan berspekulasi kalau gagasan yang paling menantang, yaitu pengulangan abadi, mungkin akarnya udah ada di Heraklitus. Gagasan bahwa seluruh hidup kita akan terulang lagi, persis sama selamanya. Gila kan? Nah, Nietzsche ngelihat jejak ide ini di konsep alam semesta Heraklitus yang siklis, yang nggak punya awal dan nggak punya akhir. Jadi, kesimpulannya, bagi Nietzsche, Heraklitus itu bukan cuma tokoh sejarah, bukan sekedar artefak. Dia itu sekutu sejati. Dia adalah filsuf Dionisian pertama, seorang filsuf yang merayakan hidup dengan segala kekacauan dan keindahannya. Dia nggak lari dari dunia yang fana kayak Plato, tapi justru memeluknya dan bilang ya pada sifat dunia yang kreatif sekaligus destruktif. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Ini tantangan yang dilempar oleh Heraklitus dan diwariskan ke Nietzsche. Dan sekarang mungkin ke kita semua. Kalau hidup ini cuma perjuangan abadi tanpa tujuan akhir, nggak ada surga, nggak ada garis finish, yang ada cuma tarian api dan konflik abadi, lalu apa yang bikin hidup ini berarti? Nah, itu pertanyaan yang mereka tinggalkan buat kita renungkan.